Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'dhami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni habibana wan nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatid, para jamaah, wabil khusus akhinal kiram, Ketua DKM Masjid Al-Amir Al-Ustadz Dodo, akhinal kiram Al-Ustadz Adi, akhinal kiram Al-Ustadz Mahfud, akhinal kiram para kesepuhan, para haji, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan tahsis kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan dalam qada mubram dan qada mu'allaq, pada pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim yang insyaallah akan melanjutkan kajian fikih berkenaan dengan Fathul Qarib, kajian Fathul Qarib yang berkenaan dengan Aqdus Suluh, melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Faslun fis sulhi. Di pasal ini, di masalah sekarang, kita akan membahas bab suluh. Suluh ya, suluh itu bukan kayu bakar kalau di bahasa Arab. Suluh itu, kalau di bahasa Sunda suluh kayu bakar, tapi kalau di bahasa Arab fisulhi wa huwa lughatan qat'ul munazaah. Suluh menurut bahasa adalah qat'ul munazaah, memutus perselisihan, memutus pertengkaran. Muasyar'an, dan menurut salah akad suluh itu aqdun yahsulu bi qat'aha, suatu akad yang dihasilkan dengan akad tersebut qat'uha, memutus perselisihan. Jadi ada suatu akad yang diadakan, dengan akad tersebut perselisihan, pertengkaran menjadi damai. Bahasa kita berarti akad suluh itu akad damai. Udah damai aja Pak, cincai, bahasa gitu mungkin ya. Cincai ada ya. Berarti ada akad damai.
Namun dalam suluh ini ada beberapa, ya, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi ketika seseorang mengadakan akad suluh. Yang pertama, wa yasulhu ma'al iqrar. Bisa sah akad damai itu ma'al iqrar, beserta ikrar. Ikrar itu pengakuan atau penetapan. Setelah ikrar, setelah mengaku, iqrarul muda' alaih bil muda' bih. Fil amwal, dan yang terjadi di masalah harta. Wa qada ma'afdau ilaiha, dan begitupun walaupun akadnya atau masalahnya bukan masalah harta, masalah yang lain, tapi yang menjurus ujung-ujungnya ke masalah harta, ini bisa menggunakan akad suluh. Contohnya seperti seseorang membangun rumah. Namanya membangun rumah, ya udah ini kayaknya kalau segini kurang lebar, ya sama tukang lebarinlah, tambah ke belakangnya ini 1 meter lagi, ya, untuk bikin dapur. Ukuran dapur kalau hanya 2 meter itu kecil, tambah 1 meter 3 meter. Nah, setelah selesai, ya, selesai membuat rumah, ya, ke belakang dan rapi semua, ternyata yang punya tanah berdekatan di belakang rumah datang nih, ya, mungkin ada yang laporan, Pak, kayaknya tanah Bapak ini keserobot, nah, gitu kan, kayaknya tanah Bapak ini kebangun, ya. Akhirnya datang tuh yang jauh, mungkin dari Jakarta, mungkin dari Bandung. Ketika dilihat, ini kan perbatasan, patok batas ini ada di sini. Akhirnya negur, Pak, ini kan tanah saya, ini lurusnya ke sini, ini tanah saya kepake nih semeter, ya. Nah, itu kan pengakuan, dalam arti pendakwaan, mendakwa bahwa tanahnya terpakai, tanah si A terpakai oleh si B, dipakai untuk menjadi bangunan, ya. Ketika perselisihan tadi, si B pun sadar akan kesalahannya. Oh iya ya Pak, saya kira perbatasannya ini pohon jambu, ternyata perbatasan ini pohon jengkol. Wah, ya ternyata patoknya yang ini ya. Waduh, gimana nih? Sedangkan bangunan ini sudah permanen, bangunan sudah rapi, ya. Kalau dipindahkan ini ya mungkin, apalagi ini saya bikinnya 2 lantai, ya. 2 lantai ini bangunan udah kadung jadi, udah tanggung jadi, ini gimana, ya. Nah, maka ketika ada perselisihan, ya, didakwa bahwa tanahnya itu dipakai, terus, ya, ikrar, si B pun menerima, ya, si B pun menerima dan mengakui, setelah mengakui bahwa memang benar dia memakai tanahnya yang 1 meter, berarti yang dipakai 1 meter, ke sananya ada 10 meter, berarti sekitar 10 meter yang kepake tanahnya. Ini udah gimana? Maka bisa diadakan akad suluh, ya. Akad suluh, akad damai, ya, akad damai. Nah, maka itu masalah harta, ya, masalah harta, masalah uang, atau masalah tanah, atau mobil, kendaraan, atau rumah. Bisa saja seseorang menggunakan rumah, ini rumah saya, gitu kan. Ini rumah saya, kenapa Bapak tempatin? Kenapa Bapak bangun? Ini tanah saya, kenapa dibangun rumah? Itu termasuk, ya, hal-hal seperti itu yang menjadikan perselisihan. Jadi ada yang mendakwa, yang mengaku, berarti yang mengaku bahwa ini milik dia, terus yang didakwa pun menerima, mengiyakan, ya. Kalau umpama belum mengiyakan, kan belum ada hukuman milik siapa-siapa, berarti kan harus ke pengadilan kalau umpama masalah muda alaih, ya. Tapi kalau udah menerima, maka bisa ini islah, ya, bisa akad suluh. Tapi kalau masih proses ini mengaku kan itu belum kelar, maka itu beda lagi urusannya, dalam artian harus diselesaikan dulu, benar enggak ini milik siapa. Kalau memang milik si A, yang si B ini kepake, gitu kan, berarti baru akan suluh. Setelah ikrar, mengakui, ya, mengakui, si B mengakui kesalahannya, baru itu ikrar. Ini di masalah harta. Harta itu umum, mobil, kendaraan, ya, rumah,
Ya mungkin punya rumah dua, satu di Jakarta, satu di Pasirandu. Yang di Pasirandu ini nggak ditempat-tempatin, akhirnya lama kelamaan sayang nih nggak ditempatin ada orang yang nempatin. Udah enak-enak selama 10 tahun ngerawat, akhirnya ini kan rumah saya, kenapa ditempatin? Nah, didakwa. Akhirnya iya, ini rumah, cuma sayang ini rumah nggak dipakai, ya, daripada rumahnya hancur ya udah saya tempatin. Nah, itu mengaku, berarti baru bisa diadakan akad suluh, akad damai. Wa qadza ma'abdu ilaiha, dan begitu pun seperti masalah harta, sesuatu yang bukan harta tapi menjurus ujung-ujungnya ke masalah harta. Seperti mana? Kaman tsabata lahu ala syakhsin qisasun, seperti orang yang tetap terhadap orang tersebut mempunyai kisos, ya, fasalahu alaihi ala malin bilafhi sulhi, maka bisa berdamai dengan akad suluh. Contoh, seseorang memukul, ya, memukul sampai rontok giginya, nah gitu kan, memukul sampai rontok giginya. Harusnya kan kalau kisos itu dipukul lagi giginya, ya. Kalau kisos itu seseorang dengan zalim menzalimi orang lain, memukul sampai tanggal giginya dua, sampai rontok giginya dua, maka kisosnya itu orang yang memukul harus dipukul lagi, ya, mungkin oleh pengadilan, ya, oleh hukum Islam, ya, oleh pengadilan dua gigi harus dirontokkan. Tapi bisa dengan akad suluh, Pak, udahlah saya mah nggak usah dikisos, dirontokkan gigi saya dua, damai aja, damai, satu gigi saya bayarin ya, satu. Dan akad suluh, kita damai aja lah, ya, kita damai aja, kita akad suluh saja, ya udah saya kasih, ya, udah akad suluh ini 20 juta lah, ya udah, nah itu deal berarti. Akad suluh bilak sulhi, dengan akad suluh, dengan bahasa damai, bukan bahasa jual beli. Kalau bahasa jual beli tidak sah. Ya udah Pak, gigi saya yang ada di saya belilah 20 juta, nah gitu. Jadi udah saya beli, nggak usah dirontokkan gitu kan, nggak usah dipukul, ya. Udah saya belilah 20 juta. Kalau dengan akadnya akad beli, ini tidak sah. Tapi kalau dengan akadnya akad suluh, ya, dengan akad suluh damai, ya udah berdamailah, saya kasih kompensasi kepada Bapak 20 juta, itu sah, boleh. Jadi hati-hati dalam arti masalah ucapan itu, ya. Walaupun ngeluarin uangnya sama, tapi kalau masalah ucapannya beda, ini kan hukum, ya. Kalau saya beli gigi saya 20 juta tidak sah, tapi kalau ya udah damai, ya, saya kasih kompensasi 20 juta, ya. Kalau di Islam kan sedikit kata-kata aja bisa merubah semuanya, ya. Sedikit kata-kata. Contoh lah, kalau umpama orang minjemin duit 10 juta, dibayar nih, saya bayar ya 11 juta sama bunganya, jelas 1 jutanya haram. Itu kan kata-kata, ya. Saya bayar 11 juta, ya, 1 jutanya anggap aja bunga, haram itu. Tapi kalau bahasanya gini, saya bayar uang 10 juta nih, 10 juta, terima kasih banyak, saya udah dikasih minjem 10 juta, dan ini alhamdulillah saya punya lebih rezeki, ini buat anak-anak nih 1 juta, halal, ya. Jadi dari ucapan. Jadi Islam benar-benar detail dari ucapkan. Jangankan ucapan, dari hati aja ini bisa berbeda hukum. Ya, dari hati masing-masing bisa berbeda hukum, apalagi di ucapan. Jadi sama ketika akadnya akad damai, ya udah damai, ya, saya kasih kompensasi 20 juta, sah. Tapi kalau saya beli, ya, gigi saya yang ada saya, yang penting nggak ditanggalkan 20 juta, itu tidak sah. Sama halnya tadi, ya, ketika masalah riba, minjam duit dibayar 11 juta, minjam 10 juta tanpa basa-basi, udah ngasih, atau ini termasuk bunga, itu termasuk riba. Tapi kalau umpama ini 10 juta saya bayar, ini mah untuk jajan anak-anak Bapak, dan ungkapan saya terima kasih atas kebaikan Bapak yang sudah minjemin, boleh, itu halal, ya. Boleh, halal. Jadi kalau umpama minjem itu jangan di awal dijanjikan, Pak Ustadz saya minjem duit 10 juta, tenang, nanti kalau
ngegantiin mah saya kasih lah, selebihnya nanti. Nah, itu udah ada riba di situ. Mendingan jangan dikasih minjem. Kalau ada orang yang sudah menjanjikan di awal, ya itu mendingan jangan dikasih. Karena apa? Nanti menjadi riba. Ustaz, saya minjem 10 juta, nggak lama, palingan sebulan. Tenang, nanti saya kasih lah untuk uang jajan mah. Ah, itu termasuk riba karena ada bahasa mau ngasih, itu kan. Tenanglah, untuk jajanmu, untuk jajan anak mah nanti saya kasih. Ah, itu udah ada unsur riba. Kenapa? Udah ada perjanjian di awal bahwa dia mau ngasih. Berarti udah ada ribanya di situ. Jadi kalau minjem udah nggak ada amplak impliknya. Kalau Pak Ustadz saya minjem 10 juta, ya insya Allah 1 bulan saya ganti. Langsung oret-oretan, minjem 10 juta dengan jarak 1 bulan, udah selesai. Nanti ngembaliin ya 10 juta lagi. Masalah ketika mau ngasih silahkan, nggak mau ngasih ya itu nggak jadi masalah. Itu dalam akad ya. Sama seperti bab tolak pun, ucapannya sama tapi hatinya yang beda lagi. Contoh, seseorang laki-laki ngasih ke istrinya, nih kalau kamu pingin salak, nah, diniatkan dalam hati itu menceraikan istri, jatuh itu talak. Tapi kalau umpama nih kalau mau salak, di hati sama sekali tidak ada niat untuk menceraikan istri, berarti tidak terjadi talak. Ya, karena talak itu ada talak sharih, ada talak kinayah. Kalau talak kinayah itu membutuhkan niat si pengucap atau laki-laki tadi. Kalau kamu pingin salak mah nih, nah, istrinya kan ngomong mulu, Pak saya minta diceraikan aja lah, minta ditalak, udah gak betah ya, rumah tangga 10 tahun kayaknya gak betah banget, saya minta diceraikan, saya minta ditalak. Akhirnya suaminya kesal, ya udah kalau kamu minta salak mah, sambil dilemparin salaknya ya. Di dalam hati niat nih menceraikan, itu tiba, itu tolak kinayah. Tolak kinayah. Atau umpama kalau kamu gitu lagi, udah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dalam hati niat menceraikan dengan ucapan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dalam hati niat menceraikan, jadi itu. Ya. Itu talak kinayah namanya. Jadi ucapannya bukan ucapan talak, tapi hatinya niat talak. Tapi kalau tolak sharih ya. Talak sharih nanti di depan penjelasannya kalau nggak salah bab nikah belum ya. Di bab nikah nanti. Di bab nikah bab ketiga. Kalau tolak sharih tidak butuh niat. Makanya laki-laki itu harus kuat dalam dirinya menahan 3 kata. 1 cerai, 2 talak, 3 pisah. Ya, kalau di bahasa ini tolak dan sirah, ya cerai berarti. Kalau suami sudah mengucapkan ya udah saya ceraikan kamu, itu meskipun bercanda jadi. Ya udah saya talak kamu, itu meskipun nggak serius jadi. Jadi ucapan itu jangan dikeluarkan secara bercanda. Ya. Kata talak seorang suami, makanya ketika bin-win itu bimbingan perkawinan yang harus dijaga itu jangan sampai kata-kata talak itu, talak cerai itu diucapkan kepada istri ya. Meskipun nggak ada niat untuk menceraikan, itu jadi otomatis ya. Karena tolaknya tolak sharih. Tolak sharih itu tolak yang jelas ya. Pernah kejadian dulu di Nagasari, bercanda suaminya naik jambu, tepung jambu, istrinya di bawah, dilemparin jambu dari atas, nih talak saya 1, sambil lemparin jambu, nih talak saya 2, nih talak saya 3, gitu kan, dilemparin ke istrinya yang di bawah itu jambu itu. Cuma bercanda. Akhirnya ada yang dengar, talak gak boleh dimain-mainin, itu jadi loh, masa jadi. Akhirnya kalau nggak percaya udah nanyalah sama kiai di Nagasari itu, almarhum al-maghfur lah ya, Abu Yadamiri ya. Abu Yadamiri sekurun nama Imam Nawawi. Di Serang Baru 2 ulama yang tembus ke daerah Arab, kemasyhurannya itu 2 kan, Imam Raden Imam Nawawi Cibogo, yang kedua itu Abu Yadamiri Jereged, Nagasari Jereged. Akhirnya setelah silaturahmi, ini gimana kejadiannya, saya ini bercanda, talak itu nggak bisa bercanda, itu udah terjadi ya, berarti berapa talak ya, udah habis
Ya, karena jambu yang dilemparnya 10, ya walaupun 10 talak mah terjadinya hanya 3. Berarti udah selesai talak 3. Kalau talak 3 ini nggak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Harus ada muhalil, harus nikah dengan orang lain. Atau gimana? Saya kan masih suka, masih cinta dua-duanya gitu kan. Dua-duanya masih suka. Tapi talak sudah 3, nggak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Ini kalau mau ya harus nikah lagi sama orang lain. Si perempuan tadi nikah sama orang lain, ketika tidak cocok cerai, tapi jangan direncanakan. Ya udahlah, nikahnya bohong-bohongan. Nah, nggak bisa, tetap harus nikah dengan orang yang kedua, dan harus ada muhalil itu, dan harus berhubungan suami istri, bukan sekedar pura-pura kawin aja, udah nikah aja nanti ceraiin lagi, nggak bisa. Jadi harus ada muhalil. Muhalil itu ya yang menikahi terus menggauli malamnya. Ya akhirnya mau gak mau ya cerai. Setelah cerai si perempuannya nikah sama orang lain, ya mungkin betah sama yang kedua, yang gak balik lagi. Yang gak balik lagi mungkin. Itu sampai tua, itu hikayat, Masya Allah kejadiannya. Jadi tolak itu gak bisa dibercandakan. Jadi dari ucapan itu bisa merubah semuanya. Makanya untuk laki-laki ya, kata cerai, kata talak itu soreh. Kalau di bahasa Arab itu siroh. Ya, siroh, cerai, itu kan 2 kata kalau di bahasa Arab, siroh dan talak. Ya mungkin di bahasa kita adalah cerai dan talak. Ya, atau kita pisah, ya, gitu kan. Pisah itu bisa kata siroh, pisah. Ya udah kita pisah aja. Nah, itu udah sore. Tapi kalau umpama yang menjurus bukan ke 3 kata, itu namanya kinayah. Kalau umpama tadi ya udah, kalau kamu mau pulang aja ke rumah orang tuamu. Ya udah saya anterin, nah gitu. Itu kalau ada niat di hati menceraikan jadi, tapi kalau tidak ada berarti tidak terjadi. Jadi kisos, kembali lagi, yang bisa akad suluh adalah harta atau sesuatu yang bukan harta tapi ujung-ujungnya harta juga, seperti tadi kisos ya. Kisos masalah gigi atau beberapa juta, karena kan kalau masalah diat ya, masalah denda itu diat, damai, denda masalah pembunuhan dan sebagainya, ini cukup mahal. Karena diat itu ada diat mughaladoh, ada diat mukhafafah. Kalau diat mughaladoh seperti membunuh seorang laki-laki muslim dengan sengaja. Harusnya kan kalau membunuh dibunuh lagi kalau dengan sengaja. Ya, dibunuh lagi, tapi kalau keluarganya menerima nggak apa-apa lah, udah damailah. Ya walaupun dibunuh lagi bapak saya nggak bakal hidup lagi, ya udah damai. Ya. Tapi ya harus ada kompensasi untuk keluarga-keluarganya, untuk anak-anak yang ditinggalkan yang bersedih karena bapaknya kan pekerja ya. Berapa mi'atun minal ibili, itu 100 unta ya, 100 unta terdiri dari 30 unta hikoh yang 1 tahun, 30 unta jad'ah ya, dan 40 unta khilfah yang usia 4 tahun ya, atau yang usia khilfah itu yang udah hamil, 40 unta-unta yang hamil ya. Nyari unta yang hamil berarti 100 tadi, unta hiqoh, unta jad'ah ya. Hiqoh yang usia kalau nggak salah 2 tahun atau 1 tahun lebih ya. Jad'ah itu di penjelasan bab kurban itu ada ya, unta jad'ah yang usia 2 tahun 3 tahun, dan yang 40 lagi unta yang hamil fi butuniha aulad. Itu diatnya lumayan tuh, berapa miliar. Makanya kalau orang Arab itu kan pernah ya, ketika TKW Indonesia membunuh majikannya, kalau nggak mau dihukum kisos di sana, maka pemerintah Indonesia membayar 2 miliar ya, dulu pernah kan ya, karena tadi bukan murah ya. 100 unta, kalau 1 untanya ada 50 juta nah gitu kan, 50 juta 105 miliar. Kalau untanya 20 juta ya 2 miliar. Kalau untanya 20 jutaan 2 miliar gitu. Mahal. Yang kedua ada diat mukhafafah. Diat mukhafafah itu sama mi'atun minal ibili, 100 unta, cuma untanya beda-beda. Unta-unta yang kecil-kecil, dalam arti isyuruna hikoh, 10 unta hikoh,
20 unta hiqqah, 20 unta jad'ah, 20 binta labun, wa isyruna ibnu labun, wa isyruna bintu mahad. Ya, unta yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 dan 5 tahun sampai 5 tahun, masing-masing 20 sama juga 100. Ya tadi mungkin 2 miliar juga. Ya. Qatlu dzakar mi'atnya. Mi'atun minal ibil. Ini kalau untuk nyawa ya. Nyawa. Kalau untuk gigi ya beda lagi mungkin, untuk gigi yang ditanggalkan atau untuk tangan yang dipatahkan dan lain sebagainya. Kembali lagi ke akad suluh, akad damai, kita akan membahas damai nanti, perincian bab diatnya insyaallah ada di depan, bab diat, bab denda ya, di depan di pertemuan-temuan mungkin di bulan depan. Bukan depan, mungkin di tahun depan karena masih jauh banget. Wa huwa nau'ani, akad suluh itu terbagi 2. Satu ibro'un, suluh ibro. Lain Bang Ibro lain. Nah, namanya ibro nih, suluh ibro. Wa muawadah, yang kedua suluh muawadah. Fal ibro, yang disebut suluh ibro ay salahu iktisaru min haqqi ala ba'dihi, yaitu meringkas dari haknya orang yang punya hak ala ba'dihi, hanya dipinta setengahnya. Faida salahu minal alfi alladzi lahu fi dimati syakhi ala 500 minha. Ya. Ini salah ibro atau suluh ibro, damai dibebaskan setengah. Contoh tadi, kembali ke contoh awal. Ya, tanahnya dipakai dibangun 10 meter. Ini gimana? Ya mau gak mau ya harus dibayarin lah yang 10 meter ini. Ya kalau udah dibangun mah, kalau nggak dibayarin ya dirobohin ini. Ya, daripada dirobohin ini mendingan saya bayarin ya. Ya udah, nggak apa-apa, bayar aja separoh ya. Yang separoh saya berikan ya, akad suluh ya. Ya udah damailah, ya udah kadung dibangun 10 meter, harga pasaran kan 1 meternya 1 juta. Ya, harusnya dibayar 10 juta. Ya udahlah, bayar 5 juta aja. Gak apa-apa 5 juta. Nah, ini suluh ibro. Ya. Jadi diberikan sebagian dan dipinta haknya sebagian. Kalau umpama harga pasarannya 5 juta dikali 10 harusnya 50 juta. Gak apa-apalah, udah kadung mah udah tanggung ya. Bayar aja 25 juta. Ini suluh ibro. Ya. Dibebaskan setengah. Dan di suluh ibro ini wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Tidak boleh menggantungkan suluh ibro ini dengan perjanjian. Ya udah, saya bebaskan setengah. Nanti kalau ada anak saya pulang yang dari Jakarta, ya pulang dari Jakarta, kata tetangganya, mungkin ini kejadiannya tanah tetangga dipakai. Udah saya bebaskan setengah, bayar aja setengahnya. Ya nanti kalau anak saya pulang, ini tidak boleh. Kalau mau ibro sekarang jangan digantungkan dengan pulangnya anak yang lain. Ya tidak boleh. Kalau mau dibebaskan ya udah bebas, tidak ada perjanjian. Ya tidak ada perjanjian. Kalau anak saya pulang, ya berarti kalau anak saya pulang akad suluhnya nanti saja, enggak sekarang, bukan. Pala yasu kalau akad suluhnya sekarang, tapi digantungkan kalau anaknya pulang maka tidak sah. Tidak sah. Kalau anak saya pulang ya, udah saya bebaskan sebagian. Itu tidak sah. Nanti ketika anaknya pulang, ini saya bayar ya 25 juta. Itu tidak sah, tidak boleh. Ya, karena tidak sah, tidak boleh akad suluh ibro ini digantungkan dengan perjanjian. Ya berarti harus ada akad baru lagi. Akad baru lagi. Kalau anaknya pulang di Jakarta, baru nih. Ini kebetulan anak saya udah pulang, saya udah ngomong sama anak. Ya udah nggak apa-apa, bayar aja sebagian, harusnya 50 juta, udah bayar aja hak saya 25 juta, baru sah ya, baru sah. Tapi kalau diucapkannya sekarang ini tidak sah ya. Kalau diucapkannya sekarang udah akad suluh damai aja ya, bayar sebagian, tapi nanti ya kalau anak saya pulang, nah itu tidak sah. Jadi suluh ibro tidak ada perjanjian, tidak boleh ada perjanjian. Yang kedua suluh muawadah. Suluh muawadah ya salah aduluhu ala haqqi ila ghairihi, memindahkan, mengalihkan haknya ila ghairihi, terhadap selain
dalam arti ditukar. Ini tanah saya udah dipakai nih 10 meter. Ya udah damai aja lah. Kan yang di samping itu juga ada tanah Bapak yang masih kosong nggak dipakai 10 meter. Ya udah tanah yang di samping yang mepet dengan tanah saya itu menjadi bagian saya yang 10 meter. Nah, tukar guling berarti. Udah tanggung dipakai tanahnya 10 meter, berarti yang di samping 10 meter untuk saya. Nah, itu akad suluh muawadah. Berarti damai dengan tukeran, ya, tukeran tanah dengan tanah, ya, tanah dengan tanah, muawadah. Wa yajri alaihi hukmul bai, dan berjalan di akad suluh muawadah ini hukum jual beli, tawar menawar, ya, tawar menawar. Pakana fil misalil madkur ba'ahu dar bi thawb, menjual rumah bisaum, ditukar dengan baju, boleh. Jadi kalau suluh itu ya tidak mesti yang harga pasaran. Ya kalau memang cocoknya tanah yang udah dipakai nih, tanah udah dipakai ada 20 meter, kalau dijual ini mungkin laku 20 juta. Ya udahlah, karena udah tanggung dipakai tanah saya, ya udah nggak apa-apa, tapi kita damai aja ya, motor yang kamu pakai tuh untuk saya, motor PCX mungkin ya, motor PCX itu untuk saya, ya udah boleh. Atau jangankan motor PCX, motor legenda aja itu tuh ya, legenda tuker sama saya ya, suluh akan damai ya, akan suluh nggak apa-apa ya. Dengan motor tadi hukmul baik, hukum baik, berjalan hukum baik. Seperti mana hukum baik? Fil masalli alaihi ahkumul bai karradi bil aib, ketika ada cacat di motornya rusak, gak jadi akad suluhnya gak jadi, akad damainya gak jadi, motornya aja ini gak hidup-hidup, nah itu boleh, karena berjalan hukum jual beli ya, motornya berarti harus yang layak, yang bisa dipakai. Waman karodil bai waman utasor bi qoblal qabdi, dan man utasarruf, mencegah di tasarrufkan, dimuamalahkan qoblal qabdi, sebelum digenggam. Tadi kalau umpama damai dengan motor atau umpama tanahnya damailah, tapi mobil yang di kamu ini untuk saya, baru dipegang kuncinya. Baru dipegang kuncinya udah ada yang nawar. Ngomong-ngomong kamu punya mobil ya? Itu tukeran sama tanah. Udahlah mobilnya saya beli ya 50 juta. Nah, langsung dijual, itu tidak boleh. Karena kalau kita membeli barang mau dijual lagi, minimal barang itu harus digenggam. Dalam arti kalau barang kecil itu harus dibawa, seperti baju harus dipegang dulu baru bisa dijual. Kalau mobil kendaraan minimal kita merasakan, ya 1 meter 2 meter naik mobil maju, minimal itu. Jadi kalau belum dirasakan itu belum sah untuk dijual. Kalau baru dipegang kuncinya, ada yang nawar lagi, ya udah nih ya. Nah, belum merasakan kita yang membelinya, minimal kita yang membelinya merasakan dulu ya, nyobain setelah akad selesai membeli kepada penjual pertama ya, 10 meter maju ada yang nawar lagi, itu baru boleh ya. Kalau di kendaraan besar yang tidak bisa dibawa, kalau kalau barang-barang kecil, emas, baju kan bisa dibawa di tenteng, tapi kalau kendaraan yang besar seperti mobil bis, mobil itu minimal dicobain dulu ya, 10 meter mah ya, atau 2 meter 3 meter, intinya kita merasakan barang dulu. Sama berjalan hukum baik, ketika baru akad suluh damai langsung dijual belum digenggam, ini tidak sah. Penjualan yang kedua ini penjualan ya, nggak sah karena belum dipegang, belum digenggam. Ini hukmul baik. Selanjutnya wa yajuzu lil insan ayashra'a. Masalah suluh tadi ini masih di masalah suluh, cuma cabang-cabangnya nih perselisihan. Wa yajuzu lil insan, boleh bagi manusia al muslim yang Islam, yang diperbolehkan orang Islam. Berarti orang non muslim tidak diperbolehkan. Ayashra'a rausanan wa yusamma aidan bil janah, boleh
ayyukhrija, mengeluarkan raushanan emper, ya, wa yusamma aidan bil jannah fi tariqin nafidin, di jalan umum. Di jalan umum. Contoh lah, jalan umum itu yang dari samping Kapolsek ada jalan ke sana gitu kan. Jalan itu jalan umum kan, berarti pengguna jalan sampai ke sana ini pengguna jalan umum sampai ke sana. Atau dari depan rumah Ustaz Hadudin kan sampai ke sana, itu termasuk jalan umum. Jalan umum. Boleh bagi orang Islam mengeluarkan emper, kalau di sini bil jannah, sayap, bahasa kasar kita atau bahasa familiar kita kanopi, jendela, atas jendela kan, biasa atas jendela gitu kan, itu boleh ke jalan, ya. Emper, bukan emper tapi kanopi tadi, kanopi, ya, itu boleh ke jalan sampai jalan, ya. Tanahnya pas mepet, contoh ini jalan raya, ini jalan raya, ya, jalan-jalan umum, ya, jalan umum, ini rumahnya, di tanahnya udah habis, tembok, ya, tembok. Nah, di sini dia masang, ya, kanopi, ya, atasan jendela, boleh sampai ke jalan, dengan catatan dengan catatan bihaitsu la yatadarraru marubihi, sekira-kira tidak menjadikan madorot orang yang lewat. Berarti empernya, kanopinya ini tinggi sehingga kalau mobil lewat itu tetap tidak temacet lah, teman tahu gitunya. Olah sampai nyeun emper handap sehingga lamun aya mobil liwat itu nyundek, ya, itu nggak boleh. Jadi kalau biasanya mobil pribadi yang lewat berarti ukurannya di atas mobil pribadi. Tapi kalau biasa jalur itu lewat mobil truk, berarti ukuran atasnya itu harus di atas mobil truk. Tergantung kebiasaan yang bisa dilewati oleh mobil, ya, mobil yang bisa masuk ke dalam. Ini boleh, ya, boleh di jalan umum tadi, dengan catatan kalau jalan raya ya boleh aja, kalau jalan raya mepet. Cuma tadi mungkin kalau jalan raya yang tidak yang bisa dilewati oleh mobil-mobil besar berarti sampai berapa lantai, ya. Contoh kejadiannya seperti mana di Masjid Babakan, ya kan? Masjid Babakan kan atasnya itu ke jalan kan, kalau lewat yang Babakan itu yang mau jalur PT, ya seperti itu boleh. Jangankan masjid, rumah pun boleh gitu kan, rumah pun boleh dengan catatan tadi tidak mengganggu jalan orang yang lewat. Itu kan tinggi banget, ya karena di lantai kedua, sehingga kalau umpama truk, ya, truk yang bermuatan tinggi aja kayaknya masih bisa lewat, ya, itu boleh. Ini di hukum Islam, ya, boleh. Makanya ketika ada yang bikin keluar, ya, dari rumahnya itu empernya sampai ke jalan, ya, itu boleh di jalan umum, ya, di jalan umum nih, kita bahas jalan umum, jalan bersama, jalan umum di jalan bersama, itu boleh, ya, dalam hukum Islam gini, nggak perlu izin yang lain karena ini jalan bersama kan, jalan itu, dengan catatan tadi tidak mengganggu. Kalau mengganggu, jangankan bikin di atas, kalau mengganggu di bawah pun tidak boleh. Kalau mengganggu, ya, kalau mengganggu, contoh mobil parkir di jalan, nah gitu, orang yang lain mau lewat gak bisa sengaja, itu kan mengganggu, ya. Kalau mengganggu sedikit apapun, kalau membuat orang lain tidak nyaman, ini dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, ya, sedikit apapun kalau hukum Islam itu, ya, membuat tidak nyaman, ya, parkir di jalan, udah tahu jalan mobil diparkir di jalan, akhirnya yang rumah yang di sana nggak bisa lewat, itu kan merugikan orang lain. Ya, sedikit apapun yang hukumnya merugikan orang lain, jelas ini tidak boleh. Wala yajuzu fi darfil mustaraq ila bi idni syuraka. Tidak boleh mengeluarkan kanopi ke jalan kalau jalannya jalan buntu. Bidarbil mustaraq, jalan buntu. Kalau jalan umum tadi jalan umum. Jalan buntu itu seperti contoh lah di perumahan. Perumahan kan kalau yang di ujung udah satu gang aja ke sana, gak ada jalan lagi kan. Nah, di perumahan yang ujung langsung ke kampung atau ke tanah gitu kan. Jadi jalannya bukan jalan umum, ya, bukan jalan rayanya, tapi jalan perumahannya. Itu tidak boleh kanopinya ke jalan, ya.
illa biidzni syuraka, kecuali izin tetangga-tetangganya. Contoh biasa di perumahan kalau ini kan 10 sebelah sini, 10 sebelah sini menghadap ke jalan, 20 rumah. Terus kesininya buntu ujungnya. Nah, maka ketika seseorang yang mau membangun jendelanya mau ke jalan ataupun loteng 2 tingkat, bikin loteng ke bawah ya, bikin loteng ke bawah ke atas sehingga bisa dilewatin, itu harus izin. Kalau bangunannya menjurus ke jalan, memakai area jalan, itu harus izin. Berarti ada berapa? 20 orang, izin sama 20 orang. Tidak cukup tetangga kiri kanan, tidak. Karena yang berhak menggunakan dan menikmati fasilitas jalan tadi 20 orang tadi. Berarti 20 kakak, 20 perumahan. Pak, saya mau bikin atas ini loteng ya, 2 lantai sehingga ke jalan ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cari yang kedua ada, berarti tanda tangan tadi 20 tanda tangan kakak, baru ketika diperbolehkan baru boleh bikin. Tapi kalau umpama satu tidak membolehkan, berarti tidak boleh, harus izin tadi semuanya. Izin semuanya. Ila biidzni syuraka. Wa yajuzu taqdimul bab fi darkil mushtarak wa la yajuzu ta'khir ila biidzni syuraka ya. Fahaitsu mana'uhu, ini apa hubungannya dengan akad damai? Fahaitsu mana'uhu, ketika tetangga-tetangganya tidak boleh, nggak bisa lah, ini jalan umum, kan nggak mengganggu Pak, ini di atas, ya, di atas, nggak boleh lah, nggak boleh, ya. Fahaitsu mana'uhu lam yajuz ta'khiruhu, tidak boleh. Wa haitsu mana ta'khir fasalahu syuraka darbi bimalin sahah. Tapi berhubungan dengan akad suluh, ketika tetangga-tetangganya tidak bolehkan, fasalahu syurakau darbi bimalin, ya udah damai aja Pak, nanti saya kasih kompensasi, Bapak dikasihlah 2 juta kompensasi sebagai tanda saya memakai fasilitas umum nih atasnya, saya kasih 2 juta. Nah, kalau 2 juta dikasih mah baru boleh, nggak apa-apa. Jangankan mau setengah, mau besar juga nggak apa-apa lah. Kalau umpama yang 20 dikasih 2 juta, yang penting saya buat loteng di atas. Nah, itu. Jadi akad damai tadi, ya. Karena berhubungan dengan akad damai, kita membahas akad suluh, akad damai. Kenapa di sini ada ada tambahan pasal tentang membangun kanopi, membangun emperan atau sayap ya, yang di atas jalan. Ternyata di ujungnya ketika tetangga-tetangga yang tidak setuju, ini bisa dengan akad damai. Gimana kalau saya kasih kompensasi, Bapak saya kasih 2 juta ya, karena Bapak tidak setuju. Kalau yang lain udah tanda tangan Pak, ini 18 orang udah tanda tangan, tinggal 1 aja Bapak. Ya udah Pak, saya kasih 2 juta. Ya udah, baru tanda tangan boleh, baru bikin tuh fasalahahu. Kalau yang lain berarti udah mengizinkan tanpa ada kompensasi, cuma Bapak aja yang ngeyel nggak mau. Setelah dikasih kompensasi, ya damai akad suluh, baru ini boleh. Nah, ini di bagian akad suluh, akad damai. Jadi di masalah bab damai ini intinya setiap ada perselisihan, setiap ada permasalahan, pasti ada jalan penyelesaian, pasti ada jalan penyelesaian, dan penyelesaian yang terbaik adalah duit, gitu kan. Penyelesaian terbaik adalah duit, uang, gitu kan, atau berbentuk harta, ya, sehingga ada bab akad suluh, akad damai. Ketika dirugikan atau ketika seseorang merasa dirugikan, tadi dipukul matanya sampai bengkak atau dipukul giginya sampai rontok, maka ada akad suluh. Atau hartanya dipakai, hartanya kebangun ya, dibangun, itu ada akad suluh, akad damai. Kan banyak di situ kejadian-kejadian tanah mati atau tanah yang punyanya orang Jakarta udah 10 tahun nggak dibangun-bangun ya, atau udah 20 tahun ini nggak punyanya, nggak ngurus, akhirnya dibangun rumah, dibangun bangunan ya, dibangun bangunan. Setelah beberapa tahun akhirnya ahli warisnya datang, ini kan tanah bapak saya, gitu kan, ini rumah udah permanen, ini udah bagus, gimana ya? Maka tadi akad damai, udah bayarin lah, tapi separuh harga pasaran sekarang aja. Kalau yang udah dibangun ini ada 200 meter, berarti udah bayar 100 meter tuh ya, tapi sekarang ya. Nah, itu akad suluh, akad damai. Atau
akad suluhnya dengan muawadah. Muawadah itu tukar dengan benda lain, dengan mobil, dengan motor, dengan pakaian, sutra dan lain sebagainya, itu boleh ya. Ketika ribut dengan adik, tanahnya keserobot, damai, ya udahlah, motor kamu aja buat saya, itu boleh dengan motor. Atau dengan jubah tuh, jubah kamu kayaknya itu jubah keramat ya, tukerlah, gak apa-apa dengan jubah, itu boleh dengan jubah ya. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, kita simpulkan bahasan pada kesempatan kali ini tentang akad suluh, akad damai, bahwa suluh ini terbagi dua. Satu suluh ibro, yaitu dibebaskan setengah ya dari haknya. Yang kedua suluh muawadah, damai dengan pengganti, baik dengan tanah atau contoh tanah yang diserobot dengan tanah yang lain, atau dengan benda yang lain ditukar dengan baju, motor, mobil atau yang lainnya. Dan diperbolehkan untuk orang Islam menyodorkan atau mengeluarkan kanopi atau atasan jendela ke jalan umum ya, jalan raya, jalan umum, dengan catatan tidak merugikan orang yang lewat. Berarti harus tinggi sesuai dengan kebiasaan melewati tempat tersebut. Kalau mobil truk berarti harus di atas mobil truk. Kalau yang biasanya mobil yang lewat hanya mobil pribadi, mobil Avanza, maka harus di atas mobil Avanza. Itu kalau jalan umum. Tapi kalau jalannya jalan buntu, yang menikmati fasilitas jalan buntu tersebut hanya 10 keluarga, maka tidak boleh, kecuali kalau ada izin dari tetangga-tetangga yang mempunyai hak menikmati jalan tersebut. Seperti tadi dicontohkan 20 orang di perumahan, di gang perumahan, harus ada izin. Dan ketika tidak mendapatkan izin, maka bisa dengan akad damai, dengan akad suluh, memberikan kompensasi sampai disetujui atau disepakati. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala jami sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin shalli sallim hatta tarisala ridha man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in a'taitana. Allahumma fadna yawm fika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'inin wa dhibaqin min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hubna bit taqwal istiqamah wa 'idha min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'u du'a. Allahumma tawil umurana wa sahhiya jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana ila al-khairin qarribna 'ala sari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hasil maqasidana bil khair khususan maqasid hadhil jamaah fi hadzal masjid wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wa yarzuqna auladan salihan aw salihatan barran taqiyan nafian fid dini wa dunya al akhirah wa yarzuqna ziratal haramain wa yarzuqna ziratal makkah wal madinah wa rafa fi kulli sana min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dirin bal bil hisabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.